Belakangan ini, banyak orang tua yang memondokkan anaknya ke pondok pesantren salaf. Dan banyak anak yang dimasukkan ke pondok salaf itu usianya masih sangat dini, bahkan belum mencapai usia balik. Padahal, biasanya pondok salaf itu diisi oleh santri dari berbagai lapisan umur loh. Sebetulnya, apakah lingkungan pondok salaf yang santri-santrinya berasal dari berbagai lapisan umur itu sudah menjadi tempat yang tepat untuk ditinggali oleh santri yang masih berusia kanak-kanak? Selamat datang di Limpedia. Kita akan membicarakan soal usia ideal mondok di pondok pesantren salaf. Manusia dan lingkungan adalah dua faktor yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Perilaku manusia bisa mengubah lingkungan. Begitu juga sebaliknya, lingkungan dapat mengubah perilaku manusia. Belakangan ini, makin banyak orang tua yang memasukkan anaknya di pondok pesantren. Mereka, para orang tua, menyimpan kekhawatiran terhadap lingkungan tempat anaknya tumbuh dan berkembang. Orang tua dibuat bingung nih. Jika membiarkan anaknya bebas bermain di luar rumah, orang tua dibayang-bayangi lingkungan yang bisa menyeret sang anak menuju kenakalan remaja. Sedangkan, jika mengharuskan anaknya tetap di rumah, orang tua khawatir sang anak hanya disibukkan oleh gawai sehingga berpeluang menjadi pecandu game akut atau terpapar konten digital yang bukannya memberi faedah atau edukasi seperti channel Lim Production ini, tetapi justru memberi dampak negatif. Akhirnya, banyak anak dimasukkan ke pondok pesantren. Dan jenis pondok pesantren yang dipilih adalah pondok pesantren salaf. Jadi buat yang belum tahu nih ya, pondok pesantren itu punya jenis yang bermacam-macam. Ada pondok pesantren salaf yang kurikulumnya sangat tradisional, bahkan nggak memasukkan materi formal. Ada juga pondok pesantren modern, serta ada pondok pesantren semi modern yang memadukan sistem salaf dan sistem sekolah formal. Dan yang akan fokus kita bahas di sini adalah mengenai pondok pesantren salaf yang akhir-akhir ini mengalami kenaikan jumlah santri yang signifikan dan banyak santri yang masuk ke sana itu usianya masih sangat dini. Padahal, nggak semua pondok salaf menjamin alumninya memperoleh ijazah formal yang saat ini sangat dibutuhkan hampir di semua jenis pekerjaan. Dan sekali lagi, pondok salaf nggak hanya diisi satu kelompok umur saja. Pondok salaf diisi santri yang masih remaja, dewasa, sampai yang sudah berjenggot dan berambut putih. Ya, ini menjadi problem yang klasik di pesantren-pesantren salaf kadang-kadang yang tidak memiliki spesifikasi khusus atau takhusus untuk pendidikan anak di usia dini. Mari berkenalan dengan narasumber kita. Saya Muhammad Abdurrahman. Beliau adalah salah satu pengasuh pondok pesantren Hidayatus Sholihin Turus Gurah Kediri. Beliau juga merupakan salah satu instruktur PKPNU Provinsi Jawa Timur. Mari kita langsung menyimak jawaban beliau atas pertanyaan kita tadi. Perlu menjadi kesadaran bersama di pihak pesantren, baik itu pengasuh, guru maupun semua santri, bahwa perlakuan terhadap anak-anak di usia dini ini harus sesuai dengan dunia mereka, di mana anak-anak di usia dini ini, mereka ini dunianya lebih banyak kepada dunia bermain. Nah, ini maka jangan dikebiri dunia bermain mereka ini, supaya mereka berkembang dengan natural, dengan alami, sehingga mereka tidak kehilangan masa kecilnya. Pertanyaannya, berapa sih usia ideal mondok di pondok salaf? Usia ideal untuk anak-anak mulai masuk ke dunia pesantren atau dititipkan pendidikannya di dunia pesantren salaf terutama, ini adalah pasca melaksanakan pendidikan dasar 9 tahun, yaitu setelah tamat dari sekolah menengah pertama. Alasannya apa ya? Karena kita melihat bahwa dampak dari ketika anak dititipkan di pesantren sejak dini, ini kadang-kadang memunculkan problem lingkungan, problem sosial bagi anak-anak, di mana kebanyakan anak-anak ini kurang bisa bersosialisasi dengan lingkungan asalnya. Sehingga kalaupun mereka sudah mengenyam pendidikan di pesantren dengan baik, sudah mendapatkan ilmu banyak di pesantren, kemudian mereka harus pulang, maka ini untuk mempraktekkan ilmu yang dimiliki dari pesantren ini mengalami kesulitan, karena di rumah mereka tidak punya cukup teman, tidak punya cukup modal sosial kepada lingkungannya. Dan ini banyak sekali terjadi. Nah, kemudian
sesuai dengan perkembangan yang terjadi, banyak wali murid atau orang tua yang kemudian sibuk dengan dunianya, sehingga tidak punya cukup waktu untuk bisa memberikan pendidikan dasar kepada anak-anaknya, terutama pendidikan di lingkungan keluarga sendiri ataupun di lingkungan masyarakat. Ketika terjadi hal seperti ini, maka ya daripada kemudian dibiarkan di rumah, sebaiknya tetap dititipkan ke pesantren. Sebab untuk menjaga akhlak mereka, untuk menjaga kemampuan dasar mereka dalam menguasai ilmu-ilmu agama atau ilmu dunia. Nah, untuk mengimbangi kemungkinan bahwa anak ini kemudian menjadi asosial, menjadi kurang akrab dengan lingkungan sosialnya, orang tua perlu memberikan keseimbangan. Jadi nanti ketika saat-saat tertentu anak-anak ini pulang, maka tugas orang tua nanti untuk mengenalkan anak-anak mereka yang sudah dipondokkan di pondok salaf ini untuk lebih akrab kepada lingkungan mereka. Apakah ini dimulai dari lingkungan masjid biasanya ngaten, dari lingkungan masjid ataupun lingkungan yang lain, jamiah-jamiah yang ada di kampung, jamiah-jamiah yang ada di lingkungan mereka, untuk kemudian diperkenalkan kepada anak-anak ini. Bagaimanapun, setiap anak berhak mendapat lingkungan dan pendidikan yang baik. Tinggal bagaimana orang tua bisa mengarahkannya.